Shalom, happy Sunday bagi Bapak Ibu semua dimanapun berada di rumah kita masing-masing. Kita mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang Allah kerjakan, yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau bersama-sama bersekutu, kita mau meninggikan dan mengagungkan Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaanmu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan bersama-sama, kami mau bersekutu, kami mau meninggikan dan mengagungkan Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala Raja. Biarlah Allah Engkau yang menguasai setiap hati kami. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami berikan hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang memberikan kerinduan di dalam hati kami untuk selalu dan senantiasa mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan dimanapun kita berada. Kita mau bersemangat hari ini, kita mau bersuka cita meninggikan Dia. Haleluya. I won't look back, I keep moving forward. I won't look back, I stand amazed by your perfect promise. I won't look back, I'm leaving my past behind. The day when you
Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang umat-Mu alamin hari-hari ini Tuhan. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Bahwa pertolongan kami itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami, semua tertuju padamu Tuhan. Yes. Kami mau tenang di dalam Engkau Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku.
menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kau yang jamah umat-Mu Tuhan. Kau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu lagi pada hari ini di mana kita bersama-sama dalam Sunday Service ini menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan atas kehidupan kita semua walaupun kita ada di rumah kita masing-masing. Mari kita sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kehidupan kami yang kami tahu apapun yang terjadi atas kehidupan kami umat-Mu, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan, kecakapan untuk menanggung semuanya sepanjang kami boleh bersama-sama dengan Kristus. Maka semua hal akan bisa kami tangani. Semua hal akan bisa kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan. Kami tahu Tuhan pada masa-masa ini bangsa kami sedang mengalami berbagai macam bencana sehubungan dengan pancaroba yang sedang terjadi. Kami berdoa supaya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan bagi bangsa kami, bagi umat-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati udara, darat dan lautan negeri kami ini, supaya biarlah diberkati oleh Tuhan, tidak menelan jiwa penduduknya. Sayangkanlah setiap jiwa di negeri ini, supaya bencana-bencana tidak menelan korban jiwa. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, meminta kepadamu Tuhan, meminta anugerah-Mu atas negeri kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Engkau mengasihi kami, mengasihi bangsa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama untuk mendeklarasikan kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita semua. Mari yang punya Alkitab, iBible di handphone saudara, mari kita angkat iPhone kita, Bible kita, sama-sama kita deklarasikan kabar baik ini dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa sungguh Tuhan itu memberikan bagi kita kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi atas hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciple. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sesuatu yang penting, yang mungkin ini hal yang harusnya diajarkan, dibicarakan di dalam rumah Tuhan, di kalangan gereja Tuhan, yaitu a call to right living. Kita dipanggil untuk hidup benar. Cuma seperti apa hidup yang benar itu? Ada ketidakbalanan pengajaran yang ada dalam gereja pada masa-masa ini. Kalau saudara lihat di tayangan-tayangan televisi, orang berbicara tentang kemakmuran, tentang kenikmatan hidup, tentang kesuksesan hidup, yang arah-arahnya semua adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dicari-cari oleh semua orang. Padahal saudaraku, firman Tuhan bicara sisi lain dari kehidupan, kesenangan hidup,
Pencapaian hidup yaitu bagaimana kita diberikan sesuatu yang khusus, yaitu bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang cakap, yang kuat, bahkan dalam penderitaan. Bukan hanya dalam kesuksesan, kesenangan, tetapi juga dalam penderitaan. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang 18 sampai 15, saya akan bacakan untuk kita semua. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena pukulan, karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudaraku, bahwa penderitaan adalah sesuatu yang layak bagi umat Tuhan. Mungkin ini mengejutkan bagi saudara, tetapi inilah kebenarannya, inilah faktanya saudaraku. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita melihat sebuah pengalaman, misalnya sepotong atau 2 potong kayu yang digergaji, yang diserut, yang mungkin juga digerindra supaya menciptakan sesuatu yang berguna. Ketika kayu tersebut tidak diubah, tidak dibentuk menjadi satu bentuk tertentu, yaitu palu di pengadilan, maka kayu itu hanya 2 potong kayu yang tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika dia disatukan, dibentuk menjadi palu di pengadilan, maka itu adalah benda yang sangat-sangat berarti, yang menetapkan bahwa orang di pengadilan itu dia adalah orang yang bersalah atau orang yang benar. Bahkan juga palu ini juga yang mengetok untuk menyatakan hidup matinya seseorang. Luar biasa. Kalau kayu itu tidak mengalami kesengsaraan, penderitaan sedemikian rupa, kalau sang tukang kayu tidak tega untuk memproses kayu tersebut, maka kayu itu hanyalah kayu yang tidak berarti apa-apa, sama seperti kayu-kayu yang lain. Tetapi proses yang menyakitkan itulah yang membuat dia menjadi sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berarti, saudaraku. Itu yang kita lihat dari benda-benda, saudaraku. Dan hal yang sama akan terjadi dengan kehidupan kita.
Kalau kita tidak terproses, tidak mengalami proses yang mungkin itu menyakitkan, tidak membuat kita menjadi sesuatu yang lebih bernilai, lebih berarti, mungkin akan sama dengan kebanyakan orang di dunia itu. Karena itulah dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 menerangkan bahwa hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada mereka yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang begis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Saudaraku, kata yang dipakai dalam hamba di sini bukan sesuatu kata yang biasa, sebagaimana kita tahu dipakai kata dolos, tetapi di sini hamba yang dimaksud itu adalah hamba dengan memakai kata oiketes, ya, yang artinya ini lebih mengarah merujuk kepada pembantu atau asisten rumah tangga, saudaraku. Kalau bahasa Jawanya itu abdi dalam. Ini adalah abdi dalam, di mana abdi dalam ini, pembantu ini sampai sekarang pun hampir sama, sering mengalami hal-hal yang tidak enak, sering sekali dianiaya, sering sekali diperlakukan tidak baik. Banyak sekali kasus di mana sampai saat ini, sampai negeri kita Indonesia membuat moratorium, memutuskan untuk tidak boleh mengirim TKW ke berbagai negara di Timur Tengah karena seringnya penganiayaan, karena para pembantu ini, para PRT itu sering sekali mengalami perlakuan yang menyakitkan, perlakuan yang buruk. Nah, sebagai umat Tuhan, kata ini dibuat bagi umat Tuhan yang bekerja pada level-level pekerja rumah tangga, di mana mereka di-encourage supaya mereka tetap berbuat baik bahkan kepada Tuhan yang bengis sekalipun. Saudaraku, di dalam dunia pekerjaan ada satu, sebenarnya bukan satu, ada dua hukum yang berlaku, ya. Yang pertama, the boss is always right, bahwa bos tidak pernah salah. Dan yang kedua adalah when the boss is wrong, see the rule number 1. Kalau bos melakukan kesalahan, ingat, lihat hukum yang pertama, yaitu berarti bahwa pada intinya bos selalu benar. Karena itu umat Tuhan, siapapun kita yang sedang berada di dalam satu posisi sebagai seorang pelayan, mungkin karyawan, pekerja yang dipekerjakan, hendaknya memiliki determinasi, ketahanan untuk menghadapi setiap hal yang tidak adil yang dilakukan oleh bos, oleh pemimpin kita. Karena kita harus ingat sebagai posisi kita sebagai imamat yang rajani, bahwa kita ini bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kita memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bahwa saudaraku sekalian, ada satu misi yang Tuhan berikan bagi kita
untuk menyatakan perbuatan Tuhan, menyatakan kekhususan, sesuatu perbedaan dengan dunia ini dalam menghadapi apa yang buruk, apa yang tidak menyenangkan, apa yang mungkin disebut penderitaan. Seorang yang bernama Lewis mengatakan, mengapa orang benar menderita? Dia menjawab, kenapa tidak? Dia mengatakan bahwa merekalah satu-satunya yang bisa menerimanya. Hanya orang yang mengerti ada purpose, ada tujuan, ada berkat di balik penderitaanlah yang bisa dengan rela hati menghadapi penderitaan. Tetapi orang yang tidak punya iman, yang tidak punya pengharapan, ketika dia mengalami penderitaan, maka kecenderungannya orang-orang seperti itu malah akan mengumpat, akan marah, akan mungkin pada titik yang paling kritis mungkin dia akan bunuh diri, karena dia tidak melihat sesuatu di balik penderitaan yang ada. Karena itu ada dua hal yang perlu kita lakukan menghadapi penderitaan, menghadapi situasi yang buruk untuk tetap hidup benar. Yang pertama, kita perlu untuk mendedikasikan hidup kita, menyerahkan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dedicate to please the God. Bahwa kita dipanggil Tuhan, bahwa hidup kita ini semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Di terjemahan yang lain dikatakan, you find God favor by deciding to please God. Bahwa kita mengalami kebaikan Tuhan melalui menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang menyerahkan hidupnya, mendedikasikan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan, akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupannya, persekutuan yang luar biasa akan dia dapatkan. Sesuatu yang tidak dia dapatkan, tidak akan didapatkan dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang menyenangkan. Dalam Kolose 3 ayat 23-24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-hambanya. Saudaraku, dalam kehidupan ini, apapun yang sedang kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan bersungguh hati, dengan segenap kekuatan kemampuan kita, seolah-olah itu untuk Tuhan, dan memang kita dedikasikan untuk Tuhan. Apakah saudara saat ini sebagai seorang dokter, jangan memberikan obat yang kualitasnya tidak baik, yang saudara tahu bahwa kalau dia memakan obat tersebut hanya temporer dan dia akan datang lagi. Atau mungkin seorang mekanik, jangan membiarkan spare part yang sudah berumur pendek tetap dipakai supaya datang lagi.
Atau saudara kontraktor, jangan mengurangi kualitas pekerjaan supaya ada pekerjaan lain lagi. Sering sekali saya dengar di dunia kontraktor orang begitu, jangan terlalu bagus, nanti jalannya nggak rusak-rusak, nanti nggak ada project. Ini suatu hal yang sebenarnya secara logika ini tidak sesuai dengan akal sehat sebenarnya. Artinya kalau jalan yang dibangun bagus, akan ada pekerjaan jalan yang lain. Jangan jalan yang salah itu terus diperbaiki. Kita tahu ada bertahun-tahun Indonesia ini selalu saja harus memperbaiki jalan jalur Pantura. Setiap kali mau lebaran, Pantura diperbaiki terus setiap tahun. Sampai kemudian kita bersyukur punya presiden yang sekarang, yang membuat satu pekerjaan yang tuntas, membuat bahwa perbaikan Pantura bukan lagi sesuatu yang selalu jadi langganan, ya, bukan proyek untuk dapat tunjangan lebaran, saudaraku. Dalam kuliner, apakah saudara memakai bahan yang berbahaya karena murah, karena mungkin lebih awet? Jangan lakukan itu, karena kita menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah kualitas kerja kita, bukan kuantitasnya, tetapi kualitasnya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan pekerjaan kita, hasil kerja kita kepada Tuhan. Layakkah kita memberikan sesuatu hasil kerja yang buruk kepada Tuhan yang maha mulia tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita perlu untuk follow Jesus as our example. Bahwa kita perlu untuk meneladani Kristus sebagai contoh kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 20, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan yang luar biasa sekali, bahwa Kristus tidak ingin kita melebihi dia dalam penderitaan. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jika mereka telah menganiaya kamu, mereka juga akan menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Saudaraku, Kristus sudah mengingatkan bagi kita bahwa penderitaan adalah sebuah keniscayaan. Sesuatu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangankan kita, Kristus sendiri yang sempurna itu mengalami penderitaan, saudaraku. Dia menderita secara jiwani, secara mental dia menderita. Pikirannya sakit memikirkan ketidakbenaran umat Tuhan pada masa itu. Pikirannya terganggu oleh berbagai doktrin-doktrin, berbagai paham-paham, berbagai istiadat, berbagai pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan perasaannya juga tersakiti. Dia ditolak, dia dihina, bahkan sampai kepada kehendaknya pun teraniaya.
Dia harus berdoa, bukan kehendakku Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Dan itu bukan sampai di situ, saudaraku. Dia juga mengalami penderitaan secara jasmani. Kita tahu bahwa di dalam proses penyalipannya, penderitaan jasmani yang sedemikian rupa dia alami. Ketika saya sakit gigi, saudaraku, saya berpikir, apakah Kristus mengalami sakit gigi? Setelah saya renungkan bahwa ada kemungkinan dia pun mengalami sakit gigi. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan bahwa dia ditinjui. Ya, saudaraku, kalau orang ditinju, saudaraku, kalau saudara-saudara lihat tontonan atau apa, yang kemungkinan ditinju orang itu hidung sama mulut, saudaraku. Jarang orang meninju itu pas di dahi, itu jarang, saudaraku, karena sakit juga, ya. Dia mengalami sakit yang juga mungkin lebih sakit dari sakit gigi dengan dia diberikan mahkota duri. Saya membuka-buka, saudaraku, ya, bagaimana mahkota duri itu diayam dari sejenis kayu yang memang ternyata itu lebih mengerikan dari sekedar bunga ros, dari sekedar bunga kertas, ya. Ya mungkin agak-agak dekat dengan itu jeruk purut barangkali, ya. Saya lihat itu tajam-tajam, panjang-panjang dia punya duri-durinya. Ya. Itu sesuatu yang luar biasa yang saya percaya bahwa itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Jadi saudaraku, kalaupun kita mengalami penderitaan, jangan terlalu cengeng, saudaraku. Ya. Ingat kepada Kristus yang sanggup untuk menanggung penderitaan yang sedemikian rupa. Dalam 2 Timotius 3:12 dikatakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, saudaraku. Itu realitanya. Kalau kompromi dengan dunia ini mungkin tak menerima aniaya, saudaraku. Tapi kalau mau hidup di dalam Kristus, hidup beribadah dengan sungguh-sungguh dengan Kristus, akan mendapat penganiayaan. Karena itu akan menggoncangkan kerajaan iblis. Iblis akan memakai orang-orang, memakai segala cara untuk membendung, untuk memberikan perlawanan bagi kita. Bahkan Rasul Paulus memiliki satu kerinduan yang luar biasa. Dia katakan, karena yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan di antara orang mati. Saudaraku, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya adalah sesuatu keistimewaan yang diberikan bagi umat Tuhan. Karena memang itu membuahkan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, setelah saya mengalami 3 hari nyut-nyutan sakit gigi, sudah pakai obat, sudah ke dokter 2 kali dan lain sebagainya, saudaraku, akhirnya setelah selesai fase itu, betapa rasanya nikmatnya kehidupan di dunia ini. Bersyukur rasanya ketika hilangnya rasa sakit itu. Karena memang dimanapun namanya penderitaan tidak untuk selamanya, hanya untuk temporal, seketika saja. Tetapi itu mengerjakan sesuatu yang baik bagi kita. Dan apa yang kedua kita mau teladani dari Yesus Kristus selain Dia menderita, tetapi yang selanjutnya adalah Tuhan Yesus
menyerahkan haknya. Yang kedua, saudaraku, yang bisa kita teladani dari Yesus Kristus adalah bahwa Tuhan Yesus menyerahkan haknya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23 mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku, kita melihat bahwa Yesus melepaskan haknya untuk menang supaya kita dapat menang. Yesus menyerahkan haknya sebagai pihak yang benar supaya kita dibenarkan. Bahwa Yesus menyerahkan haknya dan rela mati supaya kita memperoleh kehidupan di dalam Dia. Luar biasa, saudaraku sekalian. Tetapi di dunia ini banyak orang menderita karena mempertahankan apa yang dianggapnya hak. Saya berikan saudara satu contoh. Saya ambil dari Detik News. Ini kejadian tanggal 9 Oktober tahun 2014, di mana ada 5 orang yang terbunuh, di mana 3 orang dewasa dan 2 orang anak. Ini bersaudara-saudaraku. Dia dibunuh oleh 1 orang saudara mereka, dibantu oleh 3 anaknya. Saudara tahu apa yang diperebutkan? Yang diperebutkan, saudaraku, hanyalah warisan dari orang tua mereka, berupa 2 buah motor, 1 laptop dan 1 handphone, saudaraku. Luar biasa. Bahkan di kota Balikpapan pernah terjadi satu peristiwa, seorang bapak menjual tanah dengan puluhan miliar. Setelah terjadi pembayaran, saudaraku, anaknya berkelahi memperebutkan porsi yang menurut mereka sesuai dengan haknya. Dan itu membuat orang tuanya akhirnya jadi meninggal, saudaraku. Bahwa orang-orang yang mau mempertahankan haknya justru malah kehilangan. Tetapi orang yang melepas haknya karena mempercayakan kepada Dia yang berhak, yang berkuasa untuk membela, maka justru akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memegang sertifikat kepemilikan atas dunia ini dan seluruh manusia yang tinggal di dalamnya. Dalam Matius 28 ayat 18 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudaraku, yang memegang kuasa atas sorga dan bumi adalah Yesus Kristus. Karena itu sebagai royal priesthood, kita dipanggil sebagai imamat rajani, kita dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia ini, termasuk dalam hal menyikapi tekanan, penderitaan yang bukan dari dosa, dari perbuatan kita. Dalam menghadapinya kita perlu memikirkan bahwa seluruh kehidupan kita ini sebenarnya adalah untuk persembahan bagi Dia, bagi Yesus Tuhan kita. Kita perlu untuk meneladani Yesus yang rela menderita, bahkan menyerahkan haknya agar kita bisa hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Sekarang kami melihat bahwa sungguh Tuhan mengizinkan penderitaan, ketidakadilan, rasa sakit bagi kami, bukan karena kesalahan kami, supaya kami boleh menjadi terang, menjadi berkat,
menjadi contoh bagi dunia ini tentang kebenaran yang menang terhadap segala kejahatan, bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas semuanya, bahwa kami diberikan kesempatan untuk menikmati, mengerti, mendalami kasih Kristus bagi kami yang membuat kami semakin mengasihi Dia. Karena itu Tuhan, pada hari ini kami yakin sepanjang kami bersama-sama dengan Engkau bahwa penderitaan, ketidakadilan akan kami tanggung. Karena kekuatan-Mu, karena penghiburan pertolongan-Mu ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Bapa, kita rindu untuk mengasihi, memberkati kita semua. Karena segala pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari Dia. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau dengan berkat-berkat yang disediakan dari semula atas hidupmu, berkat-berkat rohani, karunia-karunia Roh Kudus, berkat-berkat pengalaman bersama-sama dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan yang indah ada di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat karir yang naik semakin tinggi dan tidak turun. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu, bisnismu, usahamu, sumber penghasilanmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluargamu pun diberkati, anak cucumu menjadi orang-orang yang terberkati. Tuhanlah yang menjadi gunung batu, menjadi perlindung bagimu yang akan menghalau segala musuh, segala yang jahat, segala yang merugikan engkau dihalau oleh Tuhan Allah dari kehidupanmu. Tetapi segala yang baik, segala yang berkenan, segala yang sempurna didatangkan oleh Tuhan atas kehidupanmu. Biarlah semua berkat ini sampai atasmu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua yang percaya terima berkat Tuhan, kita katakan amin.